Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan simulasi sistem proteksi short circuit dengan menggunakan etap ya. Di sini terdiri dari dua orang anggota kelompok, yaitu saya Rifki Kurniawan, saya Mulia Perlawan Hasibuan. Oke, langsung saja kita ke sistem proteksinya, simulasi sistem proteksinya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari komponen-komponen yang kami gunakan. Di sini komponen pertamanya adalah power grid, di mana tegangan ratingnya kami buat di 80 kV dan XR-nya kami buat 10. Selanjutnya di sini ada trafo. Di sini rating tegangannya kami buat 80 kV di sisi primernya dan 20 kV di sisi sekundernya, serta 40 MVA untuk power ratingnya. Dan impedance-nya kami mengikuti spesifikasi yang ada pada etapnya sendiri. Dan tab trafonya pada sisi sekunder kami di sini menggunakan 5%. Di sini kabelnya kami menggunakan library yang disediakan oleh OLEG. Di sini kabelnya kami menggunakan tipe yang overhead atau yang di atas kepala dengan rating tegangan sebesar 22 kV, single core, dan diameter kabelnya sebesar 95 mm kuadrat. Di sini kami menggunakan dua jenis beban lam. Untuk beban pertama sebesar 3 MVA dan beban kedua sebesar 2 MVA. Oke, berikutnya kita akan melakukan simulasi load flow analysis. Jadi load flow analysis ini kita bisa menemukan arus nominal yang nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis short circuit dan juga untuk koordinasi dari relay. Nah, ini sudah di-runkan load flow analisisnya. Dapat kita lihat di sini arus nominal pada setiap bus, dan juga di sini juga kita dapat lihat ya, kalau kita lihat dari alert di sini. Nah, ini udah jadi lebih jelas. Pada alert kali ini kita dapat lihat setiap bus itu lagi dalam kondisi over voltage ya, cuman masih dalam kondisi toleransi, jadi tidak menyebabkan gangguan. Oke, berikutnya kita akan melakukan simulasi dari short circuit. Di sini gangguannya itu kami letakkan pada bus 5, bus 4, dan juga bus 2. Sebenarnya bus 4 dan bus 5 itu adalah bus 3 dan bus 4. Namun karena bus 3-nya tadi hilang, maka dia langsung ke skip ke bus 4. Nah, sekarang coba kita runkan di sini. Nah, setelah di run kita dapat melihat arus nominal pada masing-masing bus, dimana pada bus 2 arus gangguannya itu sebesar 7,264 kA, pada bus 4 itu sebesar 4,517 kA, dan pada bus 5 itu sebesar 2,565 kA. Nah, di sini kita akan lanjut ke sesi koordinasi sistem proteksi. Di sini kami ada current transformer, ada circuit breaker, dan juga relay. Nah, di sini untuk current transformernya kami menggunakan rating sebesar 150 ampere untuk primer dan 5 ampere untuk sekunder. Sementara untuk relay di sini ini adalah input yang kami gunakan. Sementara outputnya di sini berupa high voltage circuit breaker pada circuit breaker yang pertama, karena kami menggunakan dua circuit breaker. Nah, di sini untuk overcurrent relaynya kami menggunakan OC1 dengan library yang disediakan oleh Alstom dengan model P127. Nah, dapat dilihat ya, P127. Untuk time dial dan pick up-nya kami gunakan pick up 1,065 dan time dial sebesar 0,104. Nah, di sini kami juga curve type-nya kami buat IEC standard inverse ya. Nah, kalau untuk ground dan negative sequence-nya itu kami tidak gunakan karena kami menganalisis short circuit. Nah, berikutnya ada circuit breaker. Nah, untuk rating yang kami gunakan di sini
Yang pertama kami gunakan untuk tegangan sebesar 23 kV dengan rating arus sebesar 200 ampere dan juga time konstantannya itu sebesar 45. Nah, berikutnya adalah settingan dari current transformer yang kedua. Dia masih sama seperti CT yang pertama dengan primary sebesar 150 ampere dan sekundernya sebesar 5 ampere. Untuk dari circuit breakernya, kami juga masih membuatnya dengan sama seperti circuit breaker 1, dimana ratingan tegangan kerjanya itu dari 23 kV dengan rating arus sebesar 200 ampere dan time konstantannya itu sebesar 45. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat settingan dari relay 2. Untuk inputnya masih sama. Nah, untuk outputnya yang membedakan hanya device-nya itu circuit breaker 2. Nah, untuk OCR-nya ini masih sama. Kami masih menggunakan IEC standard inverse. Nah, yang membedakan di sini adalah pick up dan time dialnya, yang dimana 0,64 dan juga 0,073. Untuk library-nya kami juga masih menggunakan Alstom yang P127, masih sama seperti relay 1. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan yang namanya simulasi gangguan yang akan diletakkan pada bus 5. Ini masih loading. Nah, ini sudah dibahas. Nah, di situ yang silang-silang itu maksudnya CB-nya itu memutuskan koneksi ya, langsung ngetrip gitu dia. Jadi tidak ada koneksi lagi ketika terjadi gangguan. Yang pertama kali tertrip itu adalah CB2 disusul dengan CB1. Nah, kita juga bisa melakukan analisis gangguan pada bus lain, seperti contohnya ini pada bus 4. Langsung saja. Nah, pada bus 4 sendiri CB yang pertama kali bekerja itu adalah CB1 disusul dengan CB2. Nah, kita akan menggunakan bus 5 untuk acuan dari kurva. Sebelumnya kita akan pasangkan dulu gangguannya seperti tadi. Nah, ini sudah terpasang, relaynya juga sudah bekerja. Nah, kita akan coba melihat kurva yang dihasilkan. Nah, kita dapat melihat ini adalah kurva yang dihasilkan oleh relay 1 dan juga relay 2 saat terjadi gangguan itu tadi. Nah, bisa kita lihat ini adalah kurva dari relay 1 dengan pick up sebesar 1,065 dan ini adalah kurva dari relay 2 dengan pick up sebesar 0,073. Oke, sekian presentasi video dari kami. Kami mengharapkan kritik dan juga saran yang akan membantu kami lebih berkembang, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.